kemarin sempat di kuliah juga ada ini pertanyaan dan sampai masih buat saya agak bingung. Gini Pak, iblis kan dia kan tahu Pak, Yesus kalau mati berarti dia kalah melawan kuasa Allah. Tapi kenapa di dalam Alkitab seolah-olah iblis menjerumuskan berbagai macam pihak untuk membuat Yesus harus mati. Sedangkan dia tahu bahwa ketika Yesus mati disalib, berarti dia terancam dong Pak. Gimana Pak? Jadi maksudnya iblis membuat orang-orang supaya maksud saya gini Pak, di dalam penyaliban Yesus juga di situ pasti ada peran iblis Pak. Seperti Yudas Iskariot dan lain sebagainya kan melalui mungkin ada peran iblis di situ sehingga melalui mereka Yesus disalib. Sedangkan pasti iblis tahu ketika Yesus disalib dan mati, di situ berarti dia kalah melawan kuasa Allah karena puncak dari Yesus datang adalah kematian dia disalib Pak. Bagaimana Bapak? Sebenarnya gini Bay, untuk memandang perjalanan pelayanan Yesus ya, kita harus ingat ya, ada 5 sebenarnya pelayanan Yesus yang sangat esensial, sangat penting. Kelahiran, kematian, kebangkitan, naik ke surga, datang yang kedua kali. Tinggal ini yang belum digenapi, yang kelima nih, datang yang kedua kali. Nah, di dalam perjalanan mulai dari kelahiran sampai kenaikan ke surga, sebenarnya kita sudah tahu, kalau secara singkatnya nih, Bay, itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, hampir semuanya, oleh nabi-nabi. Ya, kelahirannya dinubuatkan, betul ya, dari kitab Nabi Mika, dari kitab Zakaria, kelahirannya. Kematiannya, ini paling banyak dinubuatkan. Yesaya paling banyak mencatat nubuatan tentang kematian Yesus Kristus. Lalu begitu juga kebangkitannya ada, dan sampai kenaikannya ke surga, dan turunnya Roh Kudus, kan, itu dinubuatkan juga. Jadi maksudnya gini, Bay, sebenarnya kalau di dalam tradisi teologi reform nih misalnya, Bay, sebenarnya yang merancang itu semua adalah Allah. Jadi iblis sama sekali tidak tahu. Kalau kita bilang tidak tahu, karena iblis tidak semaha kuasa Allah. Jadi hati-hati, jangan sampai samakan kehebatan iblis itu sejajar dengan Allah, nggak mungkin, gitu ya. Ingat aja kisah Ayub, Bay, di kitab Ayub, bahwa dia permisi sama Allah, tapi tidak diperbolehkan Allah untuk mengambil nyawa Ayub. Berarti iblis tidak sama hebatnya dengan Allah. Jadi kalau tadi Bayu bilang iblis tahu, sebenarnya kurang tepat. Atau iblis ikut campur dalam proses penyaliban Yesus, enggak, justru dia pengen menggagalkan sebenarnya ya. Dia pengen menggagalkan. Salah satunya di mana? Pencobaan di padang gurun, 1. Betul kan? Dia suruh Yesus makan roti, terjun dari atas bait suci, itu supaya Yesus nggak menjadi Mesias yang mati di kayu salib. Supaya dia jadi raja yang hebat gitu. Lalu di mana lagi iblis ingin mencoba Yesus supaya nggak jadi disalib? Ada yang ingat? Getsemani. Itu ya. Sebenarnya di dalam pergumulan doanya yang kata Injil Lukas sampai meneteskan keringat darah, dia lagi bergumul Yesus di situ karena begitu besarnya godaan. Nah, teman-teman udah nonton film Passion of the Christ nggak? Pernah ya? Udah? Passion of the Christ sudah ya? Sudah ya? Sering, Pak. Sering ya. Nah, itu kan awal adegannya itu Yesus Getsemani langsung. Lalu ada iblis kan yang mukanya putih gitu kan. Yang supaya dia nggak jadi salib, akhirnya diinjak Yesus kan, dalam bentuk ular iblisnya di situ, diinjak Yesus. Jadi sebenarnya lebih tepat kita katakan Yesus itu sampai mati di kayu salib sudah betul-betul rancangan Allah. Ya, tetapi orang-orang yang terlibat bahkan memang dipakai Allah di dalam keberdosaannya, seperti Yudas, ya kan? Jadi kalau pakai istilah teologi reform itu namanya ditetapkan, ya kan? Yudas ditetapkan, Imam Besar Kayafas juga ditetapkan untuk menjalankan rancangan Allah supaya Yesus mati di kayu salib. Nah itu dia. Jadi iblis itu sebenarnya tidak maha kuasa, gitu ya. Itu mata kuliah apa belajar itu, Kemarin apa Pak, teologi sistematika tentang eskatologi, cuma
ini pertanyaan juga nggak nyambung, tapi ya gitulah buat penasaran juga Pak. Eskatologi akhir zaman berarti. Ya Pak. Ya gitu. Oke. Mantap. Tahu lagi? Nggak usah banyak ngomong iblis lah kita. Senang dia nanti diomongi ya kan. Coba. Tadi Yulti mau nanya bukan? Enggak, Pak. Putri ada? Belum, Pak. Udah pintar semua kalian ya. Ayo. Sri Jen? Oh, Sri Jen ini banyak nih pertanyaannya. Bagaimana mendapatkan pacar, Pak? Gitu kan? Sri Jen siapa ceweknya ada ya? Sri Jen yang ikut follow King David bukan ya? Iya Bapak. Oh iya, yang badanmu six pack kan ya? Luar biasa Sri Jen ya. Foto dia di air terjun, badannya six pack. Oke, kalau nggak ada nih, aku ada bahan sebenarnya yang ditanyain oleh Delvi nih. Gimana nih? Kita mulai aja nih. Mulai aja Pak. Mulai ya. Dia yang nanya malah dia nggak masuk nih, sayang kali. Udah di chat tapi nggak aktif, Pak. Nggak aktif ya. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kremasi ya. Bolehkah? Ya, ini biasanya memang sering juga ini diperdebatkan di sekolah teologi ataupun gereja-gereja sampai sekarang. Ini memang pertanyaan yang umum ya, kremasi itu boleh atau tidak. Nah, coba kita mulai dulu ya. Mana nih? Pindah nggak layarnya? Pindah Pak. Ini pendahuluan ada betul kelihatan? Iya Pak. Oke ya. Kelihatan. Nah, kremasi ini teman-teman sebenarnya bisa dibilang budaya. Betul ya? Budaya. Jadi kremasi itu budaya orang meninggal di mana jenazah tidak dikubur dalam tanah, melainkan dibakar kan, sampai tersisa abu dari tulang-tulang. Kebanyakan yang melakukan ini sebenarnya dari segi budaya adalah saudara kita yang Chinese. Betul ya? Di sini ada Ibu Tasya ini. Ibu Tasya ini ada darah Chinese ya? Betul gitu Tas kan ya? Kremasi. Mana si Tasya? Pak. Betul ya? Ya, walaupun banyak juga orang Chinese yang tetap dikubur di tanah pakai peti mati ya. Tapi biasanya ini budaya-budaya dari Chinese. Nah, ada keluarga yang menyimpan abu itu di rumah, ada yang dibuang. Kalau teman-teman pernah lihat dibuang ke sungai gitu kan ya. Dibuang kemana gitu. Pokoknya tempat-tempat yang dianggap tempat-tempat keramat. Ada juga yang abunya disimpan. Bahkan ada tempat abu penyimpanan orang-orang yang dikremasi. Nah, banyak orang, kita bilang non-Kristen lah, yang berdoa di depan abu kremasi. Ya, saya tidak tahu apakah orang Kristen juga masih mempraktekannya, tapi bagi saya itu sebenarnya tidak perlu. Ya, jadi abu yang ditaruh di dalam suatu tempat atau guci, lalu mereka berdoa di situ. Kan itu sering kita lihat ya. Nah, pertanyaan. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita kan. Apakah orang Kristen boleh dikremasi? Atau apakah orang Kristen boleh mengkremasi anggota keluarganya? Nah, ini pertanyaan dan perdebatan yang nggak pernah habis sampai sekarang ditanya teman-teman. Oke? Nah, aku mulai dulu dari keberatannya atau kontra. Nanti kita lihat mana yang pro ya.
Kita lihat dulu kontranya yang paling banyak ditanya orang. Pertama, keberatan kremasi, biasanya orang akan bilang bahwa Allah nanti tidak bisa membangkitkan tubuhnya di dalam kebangkitan tubuh karena tubuhnya sudah hilang gitu ya, jadi debu. Bagaimana nanti Allah membangkitkannya? Nah, itu ada teks-teks tentang kebangkitan di 1 Korintus 15 atau 1 Tesalonika 4 bahwa kita meyakini di akhir zaman kedatangan Yesus kedua kali, tubuh kita yang sudah meninggal, bagi orang yang sudah meninggal ya, akan dibangkitkan kembali. Nah, kalau orang itu dikremasi, sudah jadi debu, bagaimana itu dibangkitkan? Nah, itu keberatan yang pertama, ketidaksetujuan yang pertama. Yang kedua, dari kalimat Kejadian 3 ayat 19, dikatakan di Alkitab itu debu kembali menjadi debu, tanah ya. Tanah, kita ini manusia dari tanah diciptakan Allah, bukan dari abu kembali ke abu. Betul ya, kalau dikremasi itu akan dibakar sampai menjadi sisa abu. Ini banyak dipegang pendeta-pendeta ini. Termasuk salah satu pendeta besar yang menolak kremasi. Dia mengambil dari sisi ini. Dia bilang, kita itu dari debu ke debu. Bukan dari abu kembali ke abu. Nah, yang ketiga didukung dengan bahwa pemakaman di Alkitab itu kebanyakan adalah penguburan, katanya. Nah, ini 3 keberatan atau ketidaksetujuan banyak hamba Tuhan atau gereja yang menolak kremasi ya. Kalau pendeta yang lebih sadis biasanya bilang kremasi itu sesat ya. Kremasi itu nggak layak karena sebenarnya kita harus dikubur gitu ya. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana dengan tubuh rasul. Bagaimana dengan tubuh martir, orang-orang yang mati memberitakan Injil Allah dibakar, dipotong-potong, bagaimana dengan mereka? Kan begitu ya logikanya ya. Lalu kita meyakini kremasi itu sebenarnya tidak punya meaning, kecuali mempercepat proses berubahnya tubuh menjadi abu itu sebenarnya, bukan debu ya. Abu kan dibakar pakai api sampai tulang-tulangnya itu jadi abu. Nah, ini nanti keberatan ini akan kita jawab di setelah ini pro ya. Bagaimana dengan tubuh-tubuh rasul? Kan mereka juga hancur ya, hancur-hancur tubuhnya. Teman-teman kalau buka Google, itu murid-murid Yesus, matinya itu nggak ada yang beres. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya. Misalnya Petrus itu matinya disalib terbalik. Ya, sama seperti Yesus, tapi dia terbalik badannya. Rasul Paulus, itu kepalanya dipenggal. Nah gitu loh. Kepalanya udah terpisah dari badannya. Loh, gimana dia nanti dibangkitkan Rasul Paulus? Berarti kalau orang-orang yang tidak setuju, menganggap Rasul Paulus sekarang berada di surga tanpa kepala. Iya kan? Udah kayak hantu jeruk purut dia di surga jalan-jalan. Nggak ada kepalanya. Ya karena kan tubuhnya ketika mati, kepalanya sudah terpisah dari tubuh, terpenggal. Begitu juga dengan murid-murid Yesus yang lain. Ada Matius yang mungkin, saya lupa matinya bagaimana. Thomas badannya dipotong-potong, ya, dipisah-pisahkan sampai beberapa bagian. Ada yang diseret kuda sampai kulitnya hancur. Nah ini kan menjadi pertanyaan Alkitabiah kita terhadap orang yang tidak setuju dengan kremasi, gitu ya. Nah sekarang kita lihat orang yang setuju. Ini yang menjawab. Pertama, cara pemakaman itu tidak mempengaruhi keselamatan. Itu dulu teman-teman ya. Dan ini kita mengambilnya dari kisah-kisah Alkitab seperti yang saya katakan tadi, rasul, nabi, karena banyak mereka matinya nggak beres. Jadi pemakaman tidak mempengaruhi keselamatan. Tapi ingat, jangan kita jadikan ini alasan bahwa kita tidak menguburkan keluarga kita. Itu pun salah ya. Oh, masa ada keluarga kita meninggal kita campakkan langsung gitu ke tanah atau langsung kita bakar? Enggak gitu ya. Makanya saya bilang kremasi ini lebih ke budaya di mana kita tinggal ya, dan di mana zaman sekarang menerima tentang penguburan. Nah, lihat aja misalnya kayak zaman kita sekarang teman-teman, COVID kan? Oh, nggak bisa dihadiri banyak orang. Oh, langsung juga kok dikubur dengan tata cara COVID yang tidak bisa disentuh oleh keluarga juga. Nah, berbeda. Jadi budaya pada zamannya. Nah, yang kedua, dengan kemahakuasaan Allah, dia sanggup membangkitkan tubuh di akhir zaman, bahkan tubuh yang sudah hancur, gitu ya. Nggak ada itu permasalahannya. Masa gara-gara sudah dipenggal atau dibakar, gitu ya, Allah nggak bisa membangkitkan tubuhnya, tubuh orang yang sudah meninggal. Nggak mungkin, berarti kita membatasi Allah. Gitu.
Nah, yang ketiga, seperti saya katakan, beberapa budaya melakukan kremasi. Kenapa? Nah, teman-teman bisa tanya. Pertama, ini segi biaya sebenarnya. Ya, jadi lebih cepat, lebih praktis memang kremasi. Daripada penguburan di tanah memakai peti itu, wah itu kan lama prosesnya ya. Kalau kami di suku Batak, saya tidak tahu dengan teman-teman yang di timur nih, nanti bisa sharing. Kalau saya di suku Batak itu lama sekali. Harus dulu kumpul keluarga, ya. Jadi nggak langsung dikubur, taruh dulu di rumah, didatangi oleh para pelayat, di situ bikin acara lagi. Bahkan kalau anak-anaknya sudah berhasil, kita anggap ini opung yang meninggal ya. Misalnya dia meninggal umur 80 tahun. Anaknya sudah menikah semua. Anaknya sudah punya anak semua. Cucunya sudah banyak. Dan anaknya sudah kerja semua. Tahu nggak, di suku Batak itu dirayakan dengan joget-joget dan pesta-pesta. Kenapa? Karena dianggap dia sudah menjadi manusia berhasil. Jadi kita tidak boleh sedih, melainkan kita gembira. Wow, itu jadi nari-nari itu, mengitari peti matinya itu. Nari-nari itu ada adat Bataknya tuh. Wah, nggak ada sedih-sedih, nggak boleh nangis-nangis, malah harus makan-makan. Nah, namanya saur matua dalam bahasa Batak, ya, saur matua. Oh, itu kan budaya kan, berbeda kan. Nah, setelah udah nari-nari, pesta bisa sampai 2 hari 2 malam loh. Mayatnya masih itu di peti mati. Barulah dibawa nanti. Tapi awalnya di gereja dulu ya, doa penghiburan sama pendeta ya. Baru ke rumah, barulah dikubur. Jadi orang Batak bisa menguburkan mayat bisa sampai 4 hari. 4 sampai 5 hari. Lama. Nah, lama kan? Kalau kremasi itu langsung. Ya. Bisa cepat setelah didoakan di gereja sama pendeta, doa penghiburan, segala macam. Langsung dibawa itu ke tempat yang ada kremasi ya. Tidak banyak tempat yang ada kremasi. Kalau nggak salah, saya lupa ya, di San Diego Hills ada juga tuh tempat-tempat kremasi, ya. Dan teman-teman, kalau tahu pendeta Bigman Sirait, ya, yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu, itu dikremasi. Padahal dia orang Batak. Ya, orang Batak pun agak anti sebenarnya kremasi, ya, karena harus dikubur dan diadati. Tapi pendeta Bigman Sirait itu dikremasi dan dia yang meminta sebelum dia meninggal, saya dikremasi aja, abunya ditaruh di tempat-tempat yang sudah disetujui oleh Bigman Sirait. Oh, itu banyak yang protes tuh kemarin. Bigman Sirait kan pendeta besar ya. Waduh, itu dibilang kenapa dia orang Batak kok malah dikremasi? Bingung semua. Nah, di sinilah kita belajar bahwa kita lebih kepada budayanya. Ini masih di segi budaya ya. Nah, ini yang keempat tadi saya katakan, biaya kremasi lebih murah daripada penguburan. Nah, ini yang pro-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa landasan Alkitabnya. Nah, ini yang paling penting kan. Bagaimana Alkitab memandang kremasi? Yang pertama, teman-teman, nggak ada Alkitab mencatat tentang kremasi. Itu dulu ya. Secara jelas dan eksplisit tidak ada tentang kremasi. Oke? Tetapi kita akan melihatnya secara implisit yang agak mengarah-mengarah ya. Sebenarnya dalam Perjanjian Lama ada kejadian orang yang dibakar sampai mati. Teman-teman bisa baca nanti di 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Dan tulang manusia juga dibakar. Namun itu bukan praktek pemakaman kremasi, bukan ya. Itu memang di dalam konteks perang gitu ya, dibakar sampai mati, tulangnya juga dibakar hidup-hidup. Nah, dari kalimat yang tadi tidak disetujui banyak orang, dari debu kembali ke debu, bukan abu kembali ke abu, kita harus tahu konteksnya secara tepat. Oke? Kenapa? Itu konteksnya kitab Kejadian kan. Karena penguburan di Alkitab juga nggak langsung debu kembali ke debu, teman-teman. Ingat ya, penguburan dalam konteks Alkitab nggak sama juga dengan kita. Karena mereka kebanyakan diapain? Di dalam gua. Ingat ya, Yesus itu juga dikubur di dalam gua, ditutupi batu. Betul kan? Tutupi batu. Begitu juga yang lain, dikubur dalam gua. Abraham sama Sarai, istrinya. Gua Makapela ya, kalau saya tidak salah ya, di kitab Kejadian. Gua Makapela, kalau nggak salah. Jadi gua loh, bukan dimasukkan ke dalam tanah. Jadi bagi orang yang menolak kremasi, mengambil ayat-ayat Alkitab
dia seharusnya tahu juga bahwa penguburan di Alkitab enggak juga ke dalam tanah, gitu loh, ya, enggak juga dikremasi, tapi enggak juga ke dalam tanah, justru gua. Nah, pertanyaan kita, apakah kita mau menguburkan saudara kita dalam gua? Nggak mungkin dong, Pak. Kenapa? Budayanya sudah berbeda, gitu kan? Kita memang mengubur masuk peti mati, lalu dimasukkan ke tanah. Memang budayanya sudah berbeda. Ya. Yesus juga di dalam gua itu dikasih rempah-rempah ya, teman-teman. Dikasih balsem. Ingat siapa yang datang di penguburan Yesus? Nikodemus kan, sama Yusuf Arimatea. Itu dikasih rempah-rempah. Itu lama loh. Jadi nggak langsung debu kembali ke debu gitu, nggak langsung, lama. Bahkan teman-teman tahu di Mesir, budaya Mesir itu dibalsemin sampai awet, gitu ya. Jadi dia bisa melihat orang yang meninggal itu dalam keadaan utuh, gitu sampai sekarang. Nah, jadi kalimat itu perlu dalam penafsiran yang konteks betul. Nah, di dalam 2 Raja-Raja saya catat dinyatakan kalau membakar tulang belulang manusia di mezbah itu menajiskan mezbah, nggak boleh membakar tulang belulang. Tapi lagi-lagi ayat ini bukan menolak kremasi. Bukan, ya. Tetapi kalau kita mau ngambil ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan kremasi, ternyata di kitab Raja-Raja itu banyak soal bakar-bakar manusia, bakar tulang. Tapi itu dikatakan sebagai suatu hal yang negatif, ya. Nah, ada kasus di sini yang saya catat, ya. Kalau teman-teman sudah baca di 1 Samuel itu tentang kematian Saul, ya, penguburan Saul dan anak-anaknya ketika tentara Israel kalah dari Filistin. Teman-teman tahu ya, Saul itu kan matinya nggak beres ya, dan dia pun sudah dibenci Allah, dalam istilah sudah tidak diurapi lagi menjadi raja sampai matinya. Lalu kan dia ditangkap nih, mati kan? Dan tubuhnya dipotong-potong itu sama orang Filistin. Ya, jadi mutilasi itu. Menandakan bahwa dia raja yang tidak berkuasa, takluk sama Filistin. Nah, nanti teman-teman coba baca secara pelan-pelan. Ketika orang Israel mengambil tubuh Saul, ya, ketika dia mengambil mayat-mayat yang dipotong-potong, mereka membakarnya terlebih dahulu, baru menguburkannya di sebuah pohon. Menarik nih. Jadi yang udah terpotong-potong, kita andaikan tangan Saul sudah terpisah, kakinya sudah terpisah, badannya udah kemana, mereka membakar dulu mayat itu, baru dikuburkan di sebuah pohon. Kenapa? Karena mereka menganggap menguburkan anggota tubuh yang sudah terpotong lebih najis, lebih haram, lebih memalukan daripada membakar mayatnya terlebih dahulu. Nah, itu dia. Ini salah satu contoh kasus ini, Saul ya. Jadi sebenarnya ada simbolisasi soal kremasi dalam Alkitab yang memberi petunjuk negatif soal membakar. Kenapa kremasi itu dianggap sebagai tindakan negatif? Karena dari sisi simbol, ya, pembakaran manusia adalah hal yang tidak biasa. Atau pembakaran manusia itu dianggap dosa besar karena dihukum dengan dibakar api. Api itu kan menandakan penghukuman di api neraka, gitu ya. Sehingga dianggap dosa besar. Ada salah satu contohnya lagi di kitab Yosua, yaitu si Akan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi kremasi terhadap jenazah Saul dan anak-anaknya itu ada nuansa negatif. Karena Saul raja yang tidak taat, sehingga menyebabkan Israel kalah dan sampai kematiannya yang dipotong-potong. Lalu gambaran tentang api neraka yang begitu kuat menyiratkan bahwa kalau kita membakar tubuh manusia itu negatif. Tapi lagi-lagi, data itu tidak menunjukkan bahwa kremasi keliru, tapi kita tetap mempertimbangkan kesan umum atau budaya yang muncul saat kremasi. Nah, itu dia teman-teman. Singkat saja. Jadi yang mau saya katakan, boleh nggak Pak kremasi? Pertama, tanya keluarga besar. Oke? Kedua, sesuai nggak dengan budaya kalian? Ya. Ketiga, harus ada pemahaman Alkitab yang benar bahwa mau dikremasi atau dikubur itu tidak menjadi masalah karena Allah dapat membangkitkan tubuh setiap orang pilihannya. Mau udah tinggal jadi abu kek,
mau badannya terpotong-potong kayak Allah tetap bisa membangkitkannya, gitu ya. Jadi jangan ada yang bilang saya mau dikremasi gitu. Keluarga bingung kan? Sejak kapan keluarga kita kremasi? Nggak boleh gitu. Tanya dulu, kenapa nggak boleh? Nah gitu, ini budaya. Ingat tadi salah satu contohnya pendeta Bikman Sirait, itu pendeta besar suku Batak. Suku Batak itu budayanya mengubur di tanah, tetapi dia minta dikremasi. Makanya banyak yang nentang kan? Bagi saya juga tidak ada masalah. Tapi kalau mau pertanyaan singkat, boleh nggak kremasi, Pak? Boleh. Tidak ada yang menjadi masalah. Oke. Yuk, diskusi yuk. Ada yang mau tanya nggak? Stop share ya. Biar kelihatan muka kalian. Wih, banyak nih yang udah gabung nih. Aku sapa dulu nih. Siapa nih? Wih, Desi, Norma Sari Desi. Mantap nih. What's up, yo? Yo. Heber. Heber? Yang mana ya? Lupa gue nih Heber nih. Hah? Pernah di kelasku nggak nih Heber nih? Halo Heber. Pinang ya. Siapa? Kok pernah di kelasku Heber? Jadi matiin ya, dia pun bingung, lupa kali dia. Yogil, woi, Yogil, WhatsApp, yo mantap nih Yogil. Apa kabar Yogil ya? Deva Cindy. Wih, Cindy. Ini Cindy. Makin gemuk Cindy ya. Makmur ya, ternyata kalau udah pulang kampung tuh biasanya makmur-makmur semua tuh. Ya kan? Kalau di STT Kenos Bekasi banyak tekanan, makanya susah hidup ya. Yusuf Telonain, mantap. Dion Deverson. Dion yang mana ya? Dion? Jemli Benu. Wih, Jemli lagi di atas puncak tuh. Luar biasa, liburan dia tuh fotonya. Oke, gimana? Malah Delvi nggak masuk nih, padahal dia yang nanya topik ini. Bilang nanti sama Delvi itu ya. Oke, ada yang mau tanya? Saya, Pak. Oke, bye. Nah, tadi kan Bapak singgung almarhum Pak Pendeta Bikman Sirait kan? Iya. Dan pandangan Alkitab juga tidak terlalu menyalahkan dan juga tidak terlalu membenarkan budaya kremasi ini. Yang saya mau tanyakan, mungkin Bapak sebagai sama-sama dari suku Batak atau mungkin orang yang mungkin Bikman Sirait adalah panutan juga buat Bapak. Yang saya kepo dan saya penasaran, apa alasan terbesar beliau sampai mau untuk dikremasi, Pak? Ya, dari cerita yang ku dengar, bahkan ada beberapa mungkin sumber-sumber orang terdekatnya, memang Bikman sudah menetapkannya sebelum dia meninggal. Satu, dia udah ngomong sama majelis gereja ya, bahkan sama istri dan anak-anaknya. Karena dia mau itu abu dari tubuhnya yang sudah dibakar dijadikan monumen dan peringatan. Nah, di sisi inilah baik, banyak pendeta yang kurang setuju. Kalau dikremasinya nggak ada masalah, tetapi alasannya itu loh, hanya untuk dijadikan monumen peringatan bahwa pelayanan pendeta Bikman Sirait yang begitu hebat dan begitu besar, satu abunya baik, kalau kau tahu, itu diletakkan di STT yang dia bangun dari nol di Kalimantan, Ngabang. Namanya STT Makedonia. Jadi ada abunya diletakkan di situ, supaya murid-murid itu mengingat perjuangan dari almarhum pendeta Bikman Sirait. Tujuannya bagus sih ya, untuk menyemangati murid-murid mencontoh pelayanan beliau. Cuma kalau kita pikir secara teologis, ngapain sih? Sebenarnya kan gitu ya, ngapain sih? Toh kita tidak pernah memberhalakan suatu tempat ya, suatu monumen, ngapain kan? Kita kan bukan menyembah-nyembah patung, bukan menyembah-menyembah Gucci. Tapi itu alasan terbesar beliau. Makanya juga di STT sana, patung dia juga dibangun baik. Ada patung, ya, ada itu dia tadi, abu dia. Nah, abunya yang lain, itu katanya di gerejanya, sisanya. Jadi ada 3, baik. Abunya itu ditaruh ke dalam 3 guci yang berbeda. Satu untuk STT, satu untuk
gerejanya yang di Jakarta. Satu kalau nggak salah untuk tempat kuburannya, ada kuburannya baik, tapi kan nggak ada jasad nih, hanya abunya diletakkan di situ untuk keluarga supaya bisa datang berziarah. Jadi beliau hanya pengen alasan itu sebenarnya. Dan beliau memang tidak mau mencampuri urusan adat istiadat Batak yang begitu panjang sebenarnya. Dia orang yang nggak terpatok dengan hal-hal itu. Enggak. Gitu, Pak. Tapi Pak, ini kan bisa menjadi satu hal yang memang kalau kita lihat Pak, orang-orang yang tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti apa namanya pandangan-pandangan seperti ini, seperti tadi Bapak bilang kan, salah satu abunya ditaruh di Kalimantan, dibuat patung monumen di situ. Tetapi orang-orang kalangan umum yang melihat patung ini berdiri dan di dalam patung ini ada abu dari beliau, ini bisa saja mengkultuskan patung ini, Pak. Betul, betul. Nah, ini bagaimana, Pak? Betul, dan itu yang menjadi keberatan banyak hamba Tuhan kemarin, menjadi polemik, debat tentang meninggalnya pendeta Bikman Sirait yang dikremasi, yaitu polemiknya itu tuh, seperti dikultuskan, gitu ya, seperti dikultuskan. Tapi mau apa kita bilang, baik, itu sudah menjadi permintaan dia sebelum meninggal, dan majelis gereja tidak ada yang menolak, kan gereja dia ya, kita nggak bisa ngurus. Tetapi ini menjadi satu contoh kasus nyata untuk kita menjadi pertimbangan bahwa kremasi itu bukan juga untuk menyimpan-nyimpan debu, bukan ya, bukan menyimpan abu orang yang kita kasih terus kita sembah-sembah gitu ya, enggak lah. Itu memang hanya cara bagaimana supaya mempercepat proses saja atau biaya tadi yang sudah saya bahas. Mungkin Ibu Tasya nih bisa sharing nih, bagaimana perilaku orang-orang Chinese, apakah memang ada menyembah abu dari keluarga yang dikremasi atau bagaimana? Tergantung Kak, tergantung adat budaya. Terus dia itu udah kenal Tuhan atau belum. Misalnya yang belum, memang ada? Ada, keluarga suamiku itu kan tadinya Buddha. Buddha ya. Nah, jadi kebanyakan emang mereka masih belum, ada beberapa yang belum Kristen. Itu kalau di bulan-bulan tertentu kayak kemarin habis nanti nih ada Cengbeng. Nah, Cengbeng itu ya itu kita kayak doa itu ya sama ke tempat yang sudah meninggal itu, entah ke tempat abu-abu itu gitu kan. Terus kalau dia dimakamin yang kuburannya gitu dengan bawa makanan apa gitu. Gitu sih emang ada, karena kayak cici aku juga, jadi dia Katolik kan. Kalau di Katolik itu nggak ada larangan kayak gitu-gitu kan. Jadi kemarin pas lagi sini itu dia juga nyiapin, jadi dia sembahyang nyiapin semua makanan. Jadi buat orang tuanya gitu yang udah nggak ada, gitu kan. Terus jadi ada ritualnya gitu, kayak gitu. Jadi aku bilang sih tergantung budaya sih Kak jadinya. Oh yang Imlek ya, Imlek ya? Ya, yang Imlek kemarin. Gitu kan, dia nyiapin tuh dari pagi udah sibuk sama ngebakarin uang sembahyang, bakarin apa gitu kan, ada ritualnya kita juga. Kalau aku, karena aku dari kecil udah Kristen dan keluarga udah nggak ada yang kayak gitu-gitu, jadi aku nggak ikut-ikut kayak gitu. Gitu sih. Jadi terus kalau untuk masalah disimpan atau enggak, itu juga ada ininya sih, ada beberapa keluarga yang begitu meninggal dikremasi, abunya masih disimpan, ada yang disimpan di rumah abu, ada yang simpan di rumah gitu kan, ada yang ditabur di laut, dan kebanyakan yang ditabur di laut itu kalau yang meninggal belum menikah. Gitu, karena kalau yang meninggal belum menikah itu nanti kalau misalkan udah nggak ada ayah ibunya, udah nggak ada yang sembayangin. Gitu, betul. Makanya disebar di laut gitu, kebanyakan begitu. Tapi kalau misalkan yang sudah udah berkeluarga, biasanya sih abunya itu ditaruh di rumah abu atau taruh di rumah, karena biasanya keturunannya itu nanti yang turun buat sembayangin gitu kan. Nah, suami aku di keluarganya di Pontianak itu ada, jadi itu keluarga di rumahnya tuh ada satu ruang altar keluarga, itu rapi, gusi-gusi abu keluarga siapa aja gitu, ada nama
istilahnya gitu kan. Dan kalau sendeng atau kalau lagi pas ada payang-payang itu emang benar-benar doa di situ yang apa ya, pai-pai gitu kan di situ gitu. Nah kalau aku sih hanya sebagai ngeliat aja gitu, tapi nggak ikutan. Suami itu juga nggak ikutan, cuma emang ada keluarganya yang masih. Ya, betul. Mantap. Ya, jadi lagi-lagi budaya ya teman-teman. Kita kan nggak boleh misalnya sama orang-orang yang melakukan kremasi langsung kita katai sesat, kita bilang nggak boleh bakar-bakar gitu. Jangan ya. Nah ini yang saya pelajari teman-teman. Kita harus melihat konteks Alkitab secara luas. Jadi jangan hanya terpatok kepada satu hal, begitu ya. Karena kalau kita langsung merasa bahwa kalau meninggal langsung dikubur, yang lain nggak boleh-boleh, maka itu namanya kita menghakimi yang lain-lain dengan cara-cara budaya mereka, begitu. Kan kalau orang India juga kan langsung dibakar ya, kalau tidak salah ya. Saya kan suka nonton film India tuh. Dibakar juga, kalau meninggal kan dibakar juga langsung ya. Nah, jadi lebih kepada budaya, ya budaya. Oke, gimana? Ada pendapat? Ada sharing? Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya ini mungkin seperti tadi Bapak bilang, seperti tadi Ibu bilang bahwa ini masalah budaya. Tetapi budaya yang dimaksud di sini sudah berbaur dengan agama. Contoh misalnya orang Chinese itu kan kebanyakan yang seperti ini adalah orang Buddha, orang Konghucu, dan juga kalau orang Chinese yang sudah Kristen pasti sudah tidak mau lagi untuk dikremasi. Begitupun orang India, orang Hindu di Bali. Ini kan budaya yang sudah bercampur baur dengan agama itu sendiri, Pak. Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang budaya kita itu sama sekali tidak terpikir untuk mengkremasi atau dikremasi, Pak. Apalagi kita di dalam kalangan gereja. Jika ada jemaat kita yang meminta untuk dikremasi, bagaimana respon kita sebagai hamba Tuhan? Bagaimana liturginya, tata ibadah pemakamannya itu seperti apa, Pak? Apakah gimana ya, Pak? Apakah kita merasa oke, bolehlah, tetapi ini seolah-olah juga memang bertentangan dengan budaya kita sebagai orang Kristen juga. Gimana Pak dari Bapak? Jadi gini, Bay. Kalaupun ada jemaat yang minta sama saya misalnya mau dikremasi, nah saya pasti tanya nih kan alasan terutamanya apa. Mungkin yang seperti tadi kita pelajari, satu biaya, Bay. Ya, biaya pemakaman itu ya. Kita misalnya orang Batak kami ini mahal juga loh. Kadang lebih mahal biaya pemakaman daripada merayakan kelahiran. Gitu ya, kelahiran anak ya paling hanya bersalin di rumah sakit, bikin pesta sedikit. Tapi pemakaman orang Batak itu mahal. Nah itu mungkin satu Bay saya tanya. Mungkin dia susah Bay, nggak ada itunya. Terus yang kedua dia merasa ya nggak perlu juga aku diliatin. Sebenarnya kan Bay alasan penguburan tanah itu supaya ziarah, ya didatangin keluarga mungkin di hari-hari tertentu gitu kan. Kita orang Kristen banyak ziarah itu Paskah gitu ya, Jumat Agung itu datang tuh biasanya ziarah tuh kan. Atau kalau baru datang dari kota-kota yang jauh gitu kan, udah lama nggak ziarah bersihkan kuburan bapak gitu ya, kuburan opung pasti kita datang. Kremasi kan nggak perlu gitu sebenarnya. Nah mungkin dia mau lihat kesimpelannya gitu ya, nggak perlu juga lah aku begitu. Seperti Pendeta Bikman Sirait nggak perlu juga lah begitu-begitu segala macam. Karena terkadang baik, seperti kami di suku Batak juga, aku nggak tahu di tempat kalian, tapi aku yakin juga ada nih. Ketika ziarah, jadi kayak mengkultuskan lagi. Apa itu? Minta doa lah. Iya kan? Kalau kami di Batak bahkan dikasih tuh rokok sama buah-buahan tuh, di depan kuburannya tuh. Kenapa ini dikasih rokok? Supaya merokok opung kita nanti malam. Supaya senang dia, ya kan? Sama juga Pak, orang Timur. Sama ya? Iya Pak. Tuh, nah itu tuh. Jadi kadang, nah teman-teman tahu nih, satu contoh Alkitab. Musa, kuburannya ada nggak? Coba yang udah baca Alkitab. Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Tapi Ya, dicatat dia mati kan? Bagaimana kalian menafsirkannya? Kalau nggak salah, aku udah pernah ngasih tahu kalian ini dulu di kelas.
Kenapa kuburan Musa nggak ada ditemukan 2 juta penduduk Israel? Makanya ada yang bilang Musa langsung ditarik naik ke surga kan? Nah itu kenapa? Salah satu penafsiran yang paling sederhana teman-teman, supaya Musa tidak dikultuskan. Karena ketika ada gua tempat dia dikubur, Allah yakin sekali Musa pasti dikultuskan, disembah-sembah. Karena ini nabi besar mereka, gitu loh. Makanya ditarik dia langsung, nggak boleh ada kuburan Musa. Nah itu yang menjadi permasalahan, Bay. Kadang kita ini pun, Bay, yang dikubur di tanah, bikin kultus-kultus juga, sama aja kayak yang dikremasi juga, abunya kadang didoakan, disembayangin tadi seperti dibilang Tasya. Nah kita juga yang dikubur di tanah juga dikultus-kultusi, kadang minta doa gitu ya, kadang dikasih buah-buahan, dikasih rokok. Jadi karena kita udah tahu landasan Alkitabnya tadi, Bay, satu, Alkitab nggak pernah melarang, nggak ada teks yang melarang kremasi. Yang kedua, kita meyakini Allah bisa membangkitkan tubuh manusia sesuai dengan kuasanya. Maka aku langsung tanya ke dia, apakah keluarga besar menyetujui? Kenapa kita perlu tanya keluarga besar? Budaya mereka. Kadang kalau hanya pribadi yang bilang, pokoknya aku dikremasi, Pak. Udah tanya keluarga? Belum. Nggak boleh juga kita setuju ya. Karena budaya mereka itu bagaimana sebenarnya. Nah, tapi kalau dia sudah suami istri, tinggal tanya istrinya. Ibu, setuju ini nanti suami meninggal dikremasi? Kalau istri sudah kasih lampu hijau, gereja juga harus lampu hijau. Tapi yakinlah, Bay, di daerah kita, kalian timur kan ya, dan kami Batak, kremasi masih jarang. Betul ya? Kremasi itu masih sangat jarang dilakukan. Dan tempat mengkremasi pun sangat sedikit. Belum begitu banyak. Ya, karena itu kan ada tempat khususnya ya, dibakar di api yang sangat besar gitu ya. Nah, jadi nggak ada masalah, Bay. Bisa. G. Bisa, teman-teman? Mantap. Ada lagi pertanyaan? Di luar kremasi juga boleh. Apalagi yang mau kita bahas? Kasih si Bayu aja yang nanya. Yang lain lah dulu nanya. Yang kemarin kalian tanya, kalau nggak salah, udah lama sih, yang arkeologi ya? Yang di grup kita bicarakan. Arkeologi ya? Apa? Masih nggak kok, Bay? Ada dulu kalian tanya di grup. Kalian kan juga ada mata kuliah itu kan, arkeologi kan? Ada, Pak. Apa ya kemarin kalian tanya? Nah, secara arkeologi pun, kalau teman-teman udah pernah dengar, kuburan Yesus di Yerusalem itu ada 2. Iya, jadi ya kan dia bangkit kan, kuburannya nggak ada kan mayatnya kan. Tetapi setelah berjalannya sejarah sampai sekarang, kalau wisata rohani ke sana, nanti tanya aja lah yang udah pernah ke Yerusalem. Kuburannya 2, versi Protestan sama versi Katolik. Bayangkan, kuburan Yesus ada 2 gitu. Ya kan? Berarti kita bukan mempersoalkan mayat dan kuburnya, karena kita sudah memiliki iman, dia sudah bangkit. Kan gitu, sampai kuburannya 2, nggak ada yang pasti. Gitu ya. Jadi, ini aku selalu teringat dengan kata-kata dari almarhum pendeta Bigman Sirait. Dia bilang gini, teman-teman. Cara mati kita itu nggak penting. Tapi bagaimana cara hidupmu untuk menyenangkan Allah, itu yang penting. Karena ketika kau sudah mati, nggak ada lagi yang bisa kau lakukan. Pokoknya langsung surga atau neraka. Kan gitu kan? Tapi cara hidup mulai yang penting. Jadi kita tidak perlu menghabiskan tenaga di cara mati kita. Ya, itu kadang aku protes juga itu sama keluarga-keluarga gitu ya. Ada keluarga, nggak omongan sama saudaranya 10 tahun, begitu meninggal datang nangis-nangis. Bagiku itu munafik kali kan? Gitu. Ngapain pas mati kok datang nangis-nangis minta maaf? Udah mati orangnya kok.
gitu kan. Tapi pas hidup musuhan, dendam-dendaman, gitu. Jadi kita iman Kristen selalu punya keyakinan cara mati kita nggak penting. Mau nanti kita mungkin dibacok, gitu. Ada yang bilang gini nih stigmanya nih, kalau mati jelek biasanya orang berdosa. Pernah dengar nggak? Ya kan? Misalnya matinya balap liar gitu, waduh itu orang pasti masuk neraka tuh. Matinya aja balap liar, gitu kan? Pernah dengar nggak kalian? Atau matinya kecopetan di parang sama perampok gitu. Waduh, matinya nggak enak. Terus aku tanya sama jemaat yang ngomong gitu, emang mati yang enak itu gimana sih? Mati yang enak itu Pak Pendeta tidur. Tiba-tiba kita udah di surga aja Pak Pendeta, padahal tadi tidur siang. Tiba-tiba udah di surga, itu kan enak Pak Pendeta. Iya juga ya, enak juga ya kita tidur siang, tiba-tiba bangun udah ketemu Petrus di surga ya. Ya. Itu enak Pak Pendeta. Nah, langsunglah saya bilang tadi sesuai contoh kita. Loh, emang murid-murid Yesus matinya enak? Kan enggak ya. Matinya enggak ada yang beres juga. Semua Yesus juga matinya tersiksa. Jadi cara mati enggak penting. Tapi bagaimana hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Dari saya, Pak. Wih, Sri Jen, mantap Sri Jen. Masih keluar dari kremasi, Pak, soal Ya. saya masih bingung tentang ketetapan atau tentang keselamatan, Bapak. Kok belum yakin kau selamat ya? Oke, gimana? Limited dan unlimited, Pak. Soal yang kan Unlimited. Limited dan unlimited, Pak. Limited. Kalian ini belajar teologi reform di situ sekarang. Masih ikuti, Pak, acara. Oke. Terus ada suatu acara yang saya ikuti. Ya. Ada suatu hamba Tuhan besar yang dia bilang kalau Tuhan kita sudah menetapkan kita dari awal bahwa kita tidak akan selamat, maka sama saja Tuhan kita seperti agama seberang atau agama Islam. Karena Tuhan mereka telah menetapkan mereka seperti itu. Sehingga Tuhan kita tidak sama seperti Tuhan mereka. Artinya Tuhan kita tidak menetapkan kita dari awal bahwa kita tidak akan selamat. Karena ketika kita melihat seperti itu, kita melihat seolah-olah Tuhan kita itu jahat juga. Dia menetapkan kita dari awal bahwa kita tidak akan selamat. Dan kalau kita ditetapkan seolah-olah bahwa ketika kita melakukan kesalahan atau kita berbuat dosa itu sudah ditetapkan Tuhan juga. Sedangkan contohnya di dalam 1 Yakobus 1 ayat 12 atau 13 itu kita tidak diuji atau dicobai atau oleh Allah, tetapi oleh keinginan kita sendiri. Jadi itu semua berasal dari kita, bukan daripada Allah. Sedangkan yang kita belajar sedikit bahwa keselamatan ditetapkan memang. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, ini doktrin sebenarnya yang dipegang oleh salah satu gereja yang beraliran Reform atau Calvinis ya teman-teman. Nggak semua gereja pegang doktrin yang disebut oleh Sri Jen tadi, limited atau unlimited atonement, penebusan terbatas ya. Nah teman-teman biasanya di kuliah kita yang STT Kenos berafiliasi GESBA kan karismatik ya. GESBA itu kan karismatik. Ini ditolak habis-habisan pasti ya, doktrin ini ditolak habis-habisan. Dan ini pun masih menjadi perdebatan. Nah, jadi gini, untuk menjawabnya, seperti yang aku katakan tadi, dalam menafsir Alkitab, kita jangan pernah berfokus kepada satu hal untuk mengatakan ini yang paling benar, sehingga yang lain adalah salah. Bagi teologi reform, memang Sri Jen itu adalah hal yang sudah ditetapkan Tuhan. Tapi definisinya begini, Sri Jen, segala sesuatu sudah ditetapkan Allah dari kekekalan sampai selama-lamanya, bahkan sebelum dunia diciptakan, Sri Jen, sampai selama-lamanya, tetapi Allah tidak bercampur dengan dosa yang diperbuat oleh manusia. Berat definisinya kan? Jadi ketika manusia melakukan kesalahan atau dosa, itu sudah ditetapkan Allah, tetapi bukan Allah penyebab dosa. Coba, nangkap nggak kalian?
Allah sudah menetapkan segala sesuatu, tetapi ketika manusia melakukan kesalahan atau dosa, Allah bukan penyebab dosa itu. Karena dia tidak bisa bercampur dengan dosa, dia kudus. Gitu. Lah, lantas bagaimana Pak manusia itu melakukan dosa? Itu sudah ditetapkan Allah di dalam kehendaknya, tetapi manusia melakukannya, nah itu tadi sesuai ayat yang kau bilang tadi itu, Sri Jen, dengan keinginannya yang dipenuhi dosa. Nah, ini balik lagi kalau istilahnya kehendak bebas. Kehendak bebas manusia satu-satunya adalah melakukan dosa. Nah, itu dia. Tidak ada kehendak bebas manusia yang betul-betul dilakukan dari petunjuk Allah. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi untuk memahami ketetapan Allah itu, ada dua bagian dalam teologi Reform, Sri Jen. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, atau sebelum dunia diciptakan. Bagi yang meyakini semua ditetapkan Allah, itu biasanya pegang dari sebelum dunia diciptakan. Sudah ditetapkan Allah. Nah, pendapat kedua, aku kasih tahu Sri Jen ya. Kita memang sudah dipilih Allah, diberikan anugerah keselamatan. Nah, kita ini ya, semua ya. Kita yakin, amin, kita sudah dipilih Allah, diberikan anugerah keselamatan. Namanya, kalau kalian pernah belajar, justifikasi. Justification. Apa itu justifikasi? Ketika Allah memberikan anugerah keselamatan sekali untuk selamanya. Tetapi di dalam proses kau menjalani anugerah keselamatan yang diberikan Allah, namanya sanktifikasi. Sanctification. Artinya ada kerjasama dalam dirimu untuk meresponi anugerah Allah dan melakukan kehidupanmu sehari-hari. Kau tahu ini salah, itu sesuai dengan kehendakmu. Ada dari proses dirimu untuk memahami itu, Sri Jen. Tetapi bagi orang yang dipilih, diberikan justifikasi, sanctification tadi, ya pengudusan, bahasa Indonesianya pengudusan ya. Kalau justifikasi namanya pemilihan. Ya. Di dalam pengudusan itu, Sri Jen tidak mungkin jatuh ke dalam dosa terus-menerus. Nah, ini penting nih. Orang yang dipilih di dalam hidupnya bisa berdosa, dengar ya, bisa berdosa, tetapi di dalam hidupnya tidak mungkin terus-menerus jatuh ke dalam dosa tersebut. Tidak mungkin terbelenggu oleh dosa tersebut. Gitu loh. Jadi kalau ada orang Kristen, ngakunya percaya Yesus nih, ngakunya sudah diselamatkan Yesus nih, ngakunya sudah dibaptis, ngakunya sudah ke gereja, tetapi tidak pernah meninggalkan dosanya, sebenarnya dia belum dipilih. Nah, enggak ya? Sebenarnya belum dipilih. Misalnya Sri Jen lah. Nah, kau aja lah aku jadikan contoh, ya kan? Sri Jen ini anak teologi. Percaya Yesus menyelamatkan dia. Tetapi Sri Jen ini kerjanya main cewek. Gitu kan? Main cewek, tebar pesona, gitu. Nakal sama perempuan, gitu kan? Menghamili anak orang, gitu. Parah juga kok Sri Jen. Menghamili anak orang, segala. Tetapi dia tetap sekolah teologi, gitu loh. Nah, sebenarnya Sri Jen ini tidak pernah dipilih Allah. Tetapi dia Kristen. Banyak loh itu kayak gitu sekarang di gereja. Gitu ya. Nggak usah jemaat, pendeta pun masih banyak yang kayak gitu. Majelis pun masih banyak yang kayak gitu. Gitu loh. Ya. Atau contoh kecil. Misalnya siapa ya, perempuan dulu jadikan contoh ini. Nah, El Shaddai. El Shaddai Kristen, anak teologi sekarang. Umur El Shaddai berapa? Pakai jari aja. 1, Bapak. 21, ya kan? Udah bisa kawin El Shaddai. Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Republik Indonesia udah bisa nikah deh. Ya kan? Nanti sampai 25, El Shaddai ketemu cowok ganteng kayak Pak Harol, gitu ya. Putih, tinggi gitu kan. Kerjaannya bagus gitu. Gajinya sebulan 15 juta. Tetapi agamanya Islam. Tetapi karena El Shaddai sudah nggak laku-laku gitu ya. Akhirnya ya udahlah, siapapun jadilah. Ini dapat yang ganteng pula kan. Loh, satu syarat dibilang cowok itu. El Shaddai mau ikut abang, mau nikah sama abang, El Shaddai pindah agama ya.
ternyata El Shaddai mau pindah agama. Nah ini nih, sebenarnya El Shaddai tidak pernah dipilih Tuhan. Dari dia lahir sampai umur dia 25 tahun dan akhirnya pindah agama, sebenarnya El Shaddai bukan anak Tuhan. Walaupun selama 25 tahun dia gereja dan sekolah teologi. Nah, itu dia. Itu pemahaman yang ketetapan tadi, Sri Jen. Ya, itu pemahaman reform ketetapan tadi. Tapi El Shaddai nggak gitulah, ya kan. Nggak mungkin lah El Shaddai kayak gitu. Jadi, enggak ya. Jadi jangan bilang keselamatannya hilang ya, Pak ya. Dia pindah agama. Enggak. Bukan hilang. Keselamatan itu nggak pernah hilang karena udah dikasih sekali. Justifikasi. Itu sekali aja itu untuk selamanya. Tetapi dia memang tidak pernah terselamatkan. Karena sebenarnya dia nggak dikasih iman oleh Allah. Sehingga pengudusannya nggak ada. Jadi yang benar itu gimana, Pak? Ketika kau jatuh dalam dosa, kau bertobat, minta ampun, mulai proses, ya. Proses itu ada di dalam pertobatan. Nggak ada pertobatan sekali jadi, itu nggak mungkin. Proses. Misalnya satu contoh kecil, aku ada nangani jemaat nih, kecanduan rokok, ya, merokok. Dia kecanduan, satu hari bisa 2 bungkus, 2-3 bungkus satu hari. Aku bilang sama dia, bertobatmu nggak mungkin langsung berhenti merokok. Itu bohong. Nggak mungkin tiba-tiba, haleluya, dalam nama Yesus mulutku nggak merokok lagi. Itu nggak mungkin, nggak ada kayak gitu. Itu nggak ada, ya. Jadi jangan percayalah sama pendeta-pendeta yang selalu sering tumpang tangan. Tetapi aku bilang sama dia, mulailah kurangi rokokmu. Itu salah satu ciri pertobatan, mengurangi. Ya. Yang dari 3 bungkus, akhirnya 1,5 bungkus. Nggak apa-apa, walaupun dia masih tetap merokok. Ya, jangan langsung kita bilang berdosa masuk neraka. Enggak ya. Tiba-tiba semakin dikuatkan, semakin dia rajin dibina, semakin dia diberikan ayat-ayat firman Tuhan, semakin lingkungannya sehat, gabung sama orang-orang gereja, sama anak-anak pelayanan, berhenti total. Nah itu bertobat itu proses, teman-teman. Siapapun sekarang kita yang lagi ada kecanduan, pertobatan kita proses. Jangan pernah langsung kita bilang, waduh kau udah sekolah teologi kok masih kayak gitu, nanti masuk neraka. Enggak, bertobat itu proses, pelan-pelan. Nah itu namanya pengudusan, sanktifikasi. Begitu Sri Jen, tetapi Sri Jen, pahamilah, itu hanya di dalam teologi reform. Gereja yang tidak menganut teologi reform akan menolak itu semua. Ya, tergantungmu, kau mau pegang teologi reform atau tidak, gitu kan? Karena yang tidak megang teologi itu akan menolak itu menganggap Allah itu kejam dan tidak adil, gitu ya. Oke, bisa Sri Jen atau bingung? Bingung ya? Sudah paham Pak. Berarti bisa, ya? Tidak menjadi apa dasar. Kan dia sebagai teologi. Betul, tidak menjadi dasar. Betul. Jangan kedua, kita bilang yang tidak setuju pemahaman itu kita bilang sesat, jangan. Siap. Nah. Yang kedua contohnya kayak tadi contoh dari si Elsa itu berarti dari awalnya tidak ada apa pengudusan atau apa? Betul. Ya, tidak ada justifikasinya. Ya. Nah. Oke, terima kasih Pak. Tapi Pak. Ya. Baik Pak. Ini si Bayu ini reform ini. Kita kan maaf Pak, percaya bahwa kedaulatan Allah itu 100%. Betul, Pak. betul. Ini di balik kehendak bebas manusia itu tidak bertolak belakang dengan kedaulatan Allah. Betul, betul. Artinya ketika kita berkata bahwa saya dipilih Tuhan, otomatis saya melihat kalau saya dipilih Tuhan tergantung kelakuan saya, Pak. Tetapi banyak orang yang mungkin merasa dia di umat terpilih, dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, seperti Bapak bilang, dosa itu proses. Berhenti rokok, berhenti secara instan. Tapi bisa saja dari antara banyak orang yang menganggap mereka ini dipilih, tetapi semakin hari mereka juga merasa, oh dosa saya ini tidak berhenti secara instan, tetapi saya tetap cenderung untuk melakukan dosa. Bisa saja kehendak saya dan kedaulatan Allah itu menetapkan saya untuk tidak dipilih. Nah, di sini mereka menjadi pesimis. Bisa. Betul. Ya, itu betul. Jadi yang dibilang Bayu, ya sama kayak kebalikan dari kasus yang tadi saya katakan, bisa. Ada orang menganggap dia udah Kristen lama, pasti masuk surga, merokok terus, dan nggak berhenti-berhenti, tapi dia merasa juga dia masuk surga. Nggak juga. Bisa jadi dia memang tidak pernah dipilih Tuhan, kan gitu ya. Kenapa? Intinya tadi di sanktifikasinya, Bay.
pengudusannya itu ada nggak bergejolak di batinnya untuk bertobat? Nah, itu dia yang dimaksud dengan pengudusan. Ingat, definisi sederhananya, pemilihan hanya sekali, justifikasi, pengudusan terus-menerus sampai kita mati. Terus-menerus. Jatuh bangun dalam dosa. Gitu. Dan kita perlu tahu, kita kan nggak tahu kita dipilih atau enggak. Kita nggak boleh GR duluan ini. Aku merasa udah nggak tahu, kita taunya kan pas mati. Nah, tugas kita di dunia sekarang, meyakini kita dipilih Kristus karena kita beriman kepada Dia. Kedua, jalani hidup pengudusan tadi. Harus ada pertobatan, harus ada merasa bersalah, gitu ya. Harus ada perubahan hidup, lahir baru, ya kan? Ada perubahan hidup dan lahir baru terus-menerus. Gitu, Pak ya. Oke, ini ada di chat. Ngapain sih chat? Ngomong sama aku aja malu. Oh, si Dion siapa ya ini ya? Dion nih. Nggak usah malu-malu, Dion. Dalam perjanjian baru, bahasa Yunani yang digunakan untuk merujuk pada tempat orang mati adalah Hades. Tadi Bapak bilang orang mati itu langsung ke surga neraka. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, Hades itu menuju surga atau neraka? Iya. Ini eskatologi ini ya. Oke, Hades ini ya, Dion ya, adalah pemahaman dari orang-orang Yahudi ya yang menyatakan ini tempat terdalam. Biasanya dia memakai ini untuk neraka, Dion, Hades. Kalau untuk surga kan Firdaus, taman Firdaus mereka ya, taman Firdaus. Nah, Hades ini pun pemahaman atau konteksnya bukan soal mereka memandang neraka itu nyata, enggak. Ini adalah tempat pembuangan mayat-mayat ya, atau orang-orang yang dibunuh di kayu salib. Nanti ada namanya Gehenna juga ya. Hades ini sebenarnya dunia orang mati. Ya, lebih banyak dikatakan dunia orang mati. Memang di Alkitab jarang ini ditujukan menunjuk kepada surga atau neraka, tetapi dunia orang mati. Ya. Nah, Gehenna yang lekat dengan neraka. Jadi kalau Hades ini dunia orang mati, Gehenna itu seperti nerakanya. Itu karena dulu sampah-sampah itu dibakar di pemukiman dekat pembuangan mayat-mayat yang sudah disalib atau dibunuh, dibakar bersama mayat-mayat sehingga itu dianggap neraka. Jadi dari situlah pemahaman dari Gehenna untuk nerakanya. Nah, teman-teman harus paham ya, cara pandang orang Yahudi itu melihat langit dan bumi dengan kita dulu beda. Bagi mereka itu langit itu surga di atas. Nah, gitu kan? Neraka itu di bawah. Terus sekarang saya tanya, emang neraka di bawah? Kan kita nggak tahu ya. Betul nggak? Emang kalau kita mati, kita masuk ke bawah neraka gitu. Kalau ke surga naik ke atas gitu. Ya kan nggak ada yang tahu. Nah, makanya dipakai kata Hades. Dunia orang mati. Tempat dunia orang mati. Gitu ya. Jadi, ada yang mengatakan di dalam teologinya, kalau mati ada namanya tempat tunggu. Tapi aku nggak megang itu. Ada tempat tunggu namanya. Aku nggak megang itu. Namanya apa namanya? Kok jadi lupa aku. Aku udah pernah bahas di YouTube itu ya. Tempat tunggu. Jadi nggak langsung ke surga, nggak langsung ke neraka. Ada tempat tunggu. Tetapi aku nggak megang itu. Aku percaya begitu kita mati sedetik, kalau kita dipilih, kita ditetapkan Tuhan langsung ke surga. Kalau kita nggak dipilih, kita ditetapkan Tuhan langsung ke neraka. Langsung. Makanya Paulus bilang apa? Langsung berhadap-hadapan muka dengan Allah, dengan Yesus Kristus. Langsung, sedetik. Nggak ada. Makanya kita juga nggak percaya roh gentayangan. Ya. Orang Kristen tuh nggak ada rohnya gentayangan kayak yang di film-film itu. Nggak ada. Nggak ada. Atau ada adat yang juga dipakai agama seberang, apa itu? 7 harian. Ya kan? Bahwa 7 hari itu atau 40 hari rohnya masih di bumi. Nah, Kristen kan nggak ada ya. Memahami itu kita nggak ada. Kita secara sedetik langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu bahasa-bahasa yang coba nanti lihat aja di Google ya, Dion ya. Hades itu dunia orang mati yang nanti dekat kepada konteks kepada Gehenna, ya neraka. Makanya di dalam mitologi Yunani kuno, Hades itu kayak dewanya pencabut nyawa ya, dewa maut dia, neraka dia, si Hades. Begitu ya. Oke. Ada lagi? Ya. Boleh bertanya. Dari saya Yusuf, Pak. Perempuan dulu lah Yusuf ya, dari tadi laki-laki terus. Siapa? Deva atau Cindy itu yang mau nanya? Cindy, Pak. Ya, Cindy.
Saya mau bertanya, saya kembali ke yang tadi kata Bapak, sudah lama menjadi orang Kristen, tapi akhirnya itu dia tidak dipilih oleh Tuhan karena dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, di sini ada seorang pendeta yang saya kenal yang tidak bisa saya sebut namanya. Di sini saya melihat bahwa dia tuh sangat dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia itu bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan orang, bahkan dia itu sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita melihat bahwa dia juga memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tetapi saya lihat bahwa ada sisi buruknya, dia itu memiliki, mau dibilang memiliki sifat yang negatif itu, mungkin ini sedikit sedikit negatif Pak. Mungkin dia itu orangnya mau dibilang mesum. Mesum ya? Iya, dia mesum Pak. Dia itu kayak mau dibilang mesum Pak. Tapi saya melihat pribadinya itu Pak sangat dipakai oleh Tuhan. Maksudnya dia itu memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Bahkan setiap apa yang ia kerjakan tuh pokoknya diberkati Tuhan, berkat-berkat dia tetap ada. Bahkan dia bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang. Apakah dia bisa dikatakan tidak dipilih Tuhan atau bagaimana Pak? Saya kurang mengerti orang seperti itu yang selama ini menjadi pertanyaan dalam beberapa hari ini dalam kehidupan saya. Ya, jadi kalau secara teologis tadi, orang-orang seperti ini ya perlu diragukan ya imannya ya. Maka tadi aku bilang mau pendeta sekalipun kita nggak bisa jamin. Jadi teman-teman juga jangan mengkultuskan pendeta ya. Jangan menganggap pendeta itu suci segala macam. Jangan. Enggak. Kita juga manusia berdosa yang gampang juga tergoda gitu ya. Nah, kita perlu melihat sampai bagaimana akhir hidupnya Cindy. Makanya aku bilang tadi pengudusan itu setiap hari sampai kita mati. Oke. Mungkin sekarang dia memang pendeta yang dianggap orang baik, suci, tetapi juga ketahuan buruknya bahwa dia mesum. Pertanyaannya, kita akan melihat ada nggak perubahan hidupnya nanti ke depannya. Nah, ini yang menarik. Yang paling utama di perubahannya itu. Tetapi kalau sekarang jemaat sudah tahu dia pendeta mesum, wah, itu kan bahaya sekali. Ya kan? Bukan hanya untuk jemaatnya bahaya, citra pendeta pun jadi jelek. Makanya pun jemaat selalu dihimbau, seperti aku bilang tadi, jangan pernah mengkultuskan pendeta. Enggak lah. Pendeta banyak yang kurang ajar juga. Banyak. Ya, jangan dikultuskan. Dan hati-hati memang untuk pendeta itu, makanya dibilang, Paulus bilang gini, iblis menyamar bagaikan malaikat terang. Nah, itu dia. Jadi, mau nyari setan, bukan cari di tempat-tempat angker atau pekuburan. Di gereja banyak. Karena di situ banyak iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Bisa jadi pendetanya itu pun adalah iblis. Nah, itu dia, Cindy ya. Jadi, Cindy, pertama aku bilang, jangan menghakimi. Jangan langsung bilang, kurang ajar nih pendeta. Tetapi, kalian sebagai jemaat juga harus melek mata. Dalam arti, boleh menasihati dia. Jangan pikir nggak boleh loh ngomong menasihati yang pendeta. Kalau kita udah lihat kejelasannya salah dan ada bukti, seharusnya majelis dan jemaat bersatu untuk menasihati itu pendeta. Bila perlu ganti. Ganti. Ya. Nah, inilah kelemahan gereja. Aduh, aku lupa namanya bilang kita gereja-gereja yang karismatik ini namanya apa ya? Susunan kependetaannya itu nggak bisa tergantikan. Ya. Aku lupa nama istilahnya. Dinasti, Pak. Apa? Dinasti. Bukan. Ada sinodal, pokoknya dia itu nggak tergantikan karena dia yang merintis. Kalau gereja-gereja Protestan yang teman-teman tahu, GKI, HKBP, itu pendeta kan bisa diganti. Ya. Kalau gereja-gereja kita nggak. Nah, jadi jangan lihat buahnya. Nanti harus tahu ya, buah pelayanan bukan mujizat atau berkat kekayaan. Kita gampang sekali ketipu ketika melihat pendeta itu diberkati, kita bilang dia menerima berkat Tuhan. Belum tentu. Buah itu adalah pelayanan dari hidupnya kepada jemaat dan orang lain. Satu, pengajarannya bagaimana? Sesuai Alkitabiah enggak? Kedua, bagaimana jiwa-jiwa yang selama ini digembalakannya? Betul nggak dia kenal dan dekat? Dan betul nggak semakin dekat kepada Tuhan? Jadi jangan pernah merasa pendeta itu diberkati karena mujizatnya. Enggak. Atau karena dia makin kaya. Enggak. Itu bukan berkat dari Tuhan pasti. Nah, jadi tetapi ingat,
yang pengudusan tadi, Cindy. Kita lihat deh sampai akhir. Karena yang bisa menentukan dia dipilih atau enggak, ya Tuhan sampai pas kita mati nanti. Kita nggak boleh melihat orang itu dipilih atau enggak. Gitu ya, Cindy ya. Baik, Pak. Ini berapa sih harus? Oke. Yusuf tadi ya? Oh, siap, Pak. Ya. Oh, Pak, tapi sebelum itu saya mohon maaf karena tadi saya lambat masuk ikut Zoom. Namun Maaf, untuk itu, iya. Namun untuk itu tadi saya sedikit mendengar dari pertanyaan dari saudara Bayu Krishna Yuda. Oh, Bayu Ganser ya. Bayu Ganser. Di situ pertanyaan yang mempersoalkan antara adat istiadat dan juga agama. Ya. Tetapi pertanyaan yang saya mau tanyakan di sini adalah bagaimana cara yang baik, ya, bagaimana cara kolaborasi yang baik agama dan adat istiadat hingga tidak menjadi tolak ukur bagi orang yang berkeyakinan pada Kristus. Itu yang saya tanyakan, Pak. Bagaimana cara kolaborasi yang baik agama dan adat istiadat hingga tidak menjadi tolak ukur bagi orang yang berkeyakinan pada Kristus. Oke, ini sebenarnya aku udah pernah bahas sama pendeta Ridwan Huta Barat di YouTube, hanya Alkitab. Yusuf nih nggak nonton nih pasti. Nanti coba ditonton lagi, Yusuf ya. Hanya Alkitab sama pendeta Ridwan Huta Barat. Jadi memang, Yusuf, agama dan adat istiadat itu harus ada yang diperbaharui. Nah, kita berkeyakinan Alkitab menjadi pedoman dan dasar kita yang tidak tergantikan. Itu dulu. Banyak orang bilang budaya lebih dulu daripada agama. Betul. Di Alkitab pun teman-teman harus tahu ya, amanat budaya lebih dulu daripada amanat agung. Amanat budaya Kejadian 1 ayat 26, betul ya? Beranak cuculah, penuhilah bumi, dan berkuasa. Itu amanat budaya. Amanat agung baru nanti di Yesus Kristus perjanjian baru. Jadi nggak salah memang, budaya lebih dulu daripada agama. Adat istiadat lebih dulu. Tetapi hati-hati, kalau pegangan kita Alkitab, maka Alkitablah yang harus mempengaruhi adat istiadat. Itu dulu, Sub. Jangan sampai adat istiadat menggantikan perintah Tuhan di Alkitab. Nah, kita sering kebalik. Berarti bagaimana? Ada adat yang kita terima, kalau sesuai firman, ada adat yang harus kita perbaharui kalau tidak sesuai firman. Bahkan, ada adat yang harus kita tolak kalau tidak sesuai firman. Nah, satu contoh kasus, Pak. Mamaku, kalau ziarah ke makam bapakku, bapakku sudah meninggal 28 tahun yang lalu. Bapakku sudah meninggal 28 tahun lalu. Tetapi setiap kami ziarah, mamaku masih nangis dan selalu minta berdoa di kuburan itu. Dulu, awal aku sekolah teologi, nah ini nih kelemahan kita ini. Anak teologi itu kalau baru awal belajar teologi, langsung sok jago. Merasa punya pemahaman paling hebat gitu kan. Tahu nggak yang kulakukan dulu apa? Padahal aku baru semester 2 dulu, teologi. Langsung kumarahi mamaku. Aku bilang, Mama, jangan kayak orang sesat. Berdoa di kuburan orangnya udah meninggal 28 tahun yang lalu. Nggak guna. Salah nggak itu? Bisa salah, bisa benar. Di mana benarnya? Memang nggak guna lah berdoa di depan kuburan. Apa gunanya coba? Kan nggak ada kan? Salahnya di mana, Yusuf? Etika aku langsung melanggar adat istiadat yang selama ini sudah dipraktekkan keluarga kita. Iya, Pak. Kan nggak sopan jadinya. Sehingga sekarang kan aku sudah lebih wibawa ya. Sudah bukan menjadi teolog awal gitu kan. Sudah menjadi lebih charming, lebih santai gitu kan. Jadi kalau mama aku mau berdoa depan kuburan, aku tidak ikut berdoa, mempersilakan dia berdoa. Tetapi setelah itu kami pulang ke rumah, aku kasih tahu landasan Alkitabnya bahwa tidak perlu lagi berdoa di kuburan. Udah. Tetapi kalau dia mau tetap berdoa di kuburan, kita nggak bisa persalahkan, Sub. Karena itu adat istiadat yang sudah melekat. Jadi jangan sampai agama
atau Alkitab yang kita pelajari, kita menyesat-nyesatkan adat istiadat. Jangan sampai. Gitu. Tetapi ada nggak adat istiadat yang harus ditolak? Oh, ada juga. Banyak bahkan. Tetapi tolaklah dengan cara yang elegan. Jangan disesat-sesatin. Jangan dimarah-marahin. Gitu. Salah satu di adat Batak kami, yang dari pribadi aku menolak, pemindahan tulang belulang nenek moyang. Jadi bagi adat kami, ada orang tua yang sudah meninggal, kalau dulu dikuburkannya di tempat biasa, kalau sudah punya rezeki, tulangnya diambil, dibanguni makam yang lebih bagus. Nah, nama bahasa Bataknya mengokal holi, pemindahan tulang belulang. Bagiku itu nggak perlu sama sekali. Ngapain? Udah meninggal lama, tulangnya diangkat-angkat lagi dipindahi buat bangun makam yang lebih bagus. Ngabisin duit, nggak perlu. Nah, itu aku tolak, Sub. Jadi bagi adat kalian yang timur, ada kalian rasa sangat janggal, nggak perlu dari segi biaya, tenaga, waktu, bahkan bertentangan dengan firman, abaikan aja. Nggak usah ikut. Begitu. Bisa ya? Terima kasih ya Pak atas penjelasan yang begitu baik bagi saya. Ya, itu menjadi suatu pegangan bagi saya juga ke hari yang akan datang. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom, Pak. Ya, Deva. Saya juga mau bertanya, Pak. Bertanya. Sebenarnya ini ada pernah orang tanya sama saya, tapi karena saya tidak memahami apa atau tidak bisa menjelaskannya, ini tentang akhir zaman, Pak. Di dalam Wahyu 7, pasal yang ke-7, ayat yang tepatnya itu ayat yang ke-4, Pak. Di sini saya bacakan, ini judul perikopnya, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Jadi yang menjadi pertanyaan itu di ayat yang ke-4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi pertanyaannya itu adalah siapa orang-orang yang ini yang 144.000 ini, Pak? Dan apakah hanya orang-orang yang diselamatkan atau yang dimeteraikan itu hanya 144.000 itu, Pak? Jadi bagaimana menurut dari Bapak? Bisa dijelaskan, Pak? Itu kan tadi baca 4 kan? Iya. Itu Deva lihat dari mana 144.000 ini kan dijelaskan tuh 5 sampai 8. 12.000 suku Yehuda, 12.000 Ruben, 12.000 Gad. Ya kan? 12.000 kali 12 suku Israel kan 144.000 sih. Betul kan? Iya, jadi hanya mereka yang selamat, kita enggak. Berarti kalau misalnya maksudnya, jadi memang betul yang dimeteraikan itu 144.000 begitu, Pak? Iya. Jadi gini, nanti itu diulangi di pasal, kalau nggak salah pasal 13 atau 14. Pasal 13, diulangi lagi nanti itu. Tentang self-following. Jadi gini itu penafsirannya, Deva. 144.000 itu 12 suku Israel kan? Ya, 12 suku Israel dikali 12 murid Yesus perjanjian baru. Jadi perjanjian lama 12 suku Israel, simbolnya, simbol ya, ingat ya, ini bukan matematikanya ini, nggak langsung secara matematis. 12 suku Israel, perjanjian lama, 12 simbol murid Yesus, perjanjian baru. Selalu pakai 12. Nah, 12 kali 12 berapa? 144, betul kan? Nah, 1000 apa? Supaya jadi 144.000. Arti 1000 di dalam angka bagi orang Yahudi, ini kan bahasa kode. Wahyu itu kan bahasa kode ya. Arti 1000 di dalam angka bagi orang Yahudi artinya banyak, tidak terbatas. Artinya, orang-orang yang dimateraikan atau diselamatkan Tuhan adalah orang-orang pilihan dari perjanjian lama, perjanjian baru,
dan orang-orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus yang begitu banyak, ribuan. Jadi 144.000 bukan bicara angka 144.000, bukan. Nggak mungkin di sorga hanya 144.000 orang. Tetapi berbicara kode atau simbol, betapa banyak yang akan diselamatkan Tuhan, yang imannya dari perjanjian lama, percaya kepada Allah, sampai kepada perjanjian baru, murid-murid Kristus. Termasuklah kita, orang-orang percaya ini. Itu dia. Jadi 12 kali 12 kali 1.000. 1.000 artinya banyak, gitu ya. Oke. Pak. Ya. Baik, Pak. Udah selesai, Deva? Udah, Pak. Kemarin waktu itu kan saya jelasin yang kata Bapak yang pertama tadi, mereka nggak mengerti kan, jadi udah Bapak jelaskan, saya udah bisa ini lah, Pak. Makasih ya, Pak. Jadi wahyu itu bahasa kode ya, jangan pernah dibaca secara letterlock gitu, jangan. Banyak simbol-simbol dalam gitu. Oke. Nah, baik. Pak, yang apa namanya di ayat yang tadi Deva bilang, Pak, di situ 12 suku Israel. Ini kan tidak ada daftar dari keturunan Dan. Nah, ini ada beberapa orang yang mengasumsikan bahwa Dan ini nanti kenapa Dan tidak didaftar seperti ini, karena Antikristus itu lahir dari Dan. Aku pernah dengar juga tuh. Iya, dan mereka menghubungkan juga dengan nubuat di saat Yakub memberi berkat di 12 anak Yakub yang di Kejadian 49 ayat 16 untuk Dan. Di situ dikatakan bahwa Dan ini seperti ular beludak. Nah, ini mereka menghubungkan ini dan mengasumsikan bahwa Antikristus ini lahir dari keturunan Dan. Itu bagaimana, Pak? Sebenarnya tafsirnya terlalu liar ya. Hanya gara-gara nggak ada Dan di situ. Sebenarnya yang mau ditampilkan di kitab Wahyu ini kan memang Yusuf dan Benyamin sebagai kesayangan Yakub kan yang terpilih, makanya Dan juga tidak ada gitu kan, yang terakhir kan. Tetapi kalau dibilang Dan sebagai antikristus terlalu jauh tafsirannya, karena sebenarnya antikristus yang seperti dikatakan Yohanes itu adalah penyesat atau pemerintahan yang membenci orang-orang Kristen pada zaman itu, dan nabi-nabi palsu. Sebenarnya itu kan di konteks Wahyu juga diceritakan nanti, Wahyu 13. Jadi terlalu jauh mengkaitkan Dan dengan antikristus. Tetapi untuk hilangnya Dan di suku-suku yang di 12.000, Bayu aku sarankan tonton yang di ini. Aku udah pernah nonton kemarin. Pendeta Antonius Stephen Un, GRI Kebun Jeruk. Dia membahas semua kitab Wahyu. Dan dia menceritakan itu, kenapa Dan tidak muncul. Aku lupa pula. Pencurahan nama, tunggu ini. Aku lagi buka Alkitabnya nih. Boleh nonton di yang ini. Kerajaan 1000 tahun dan langit baru. Ini aku share ke kau nih, Bayu. Dia sempat membahas kenapa Dan nggak ada di pendahuluan. Sebelum dia membahas nanti seluruh kitab Wahyu. Dia lagi bahas kitab Wahyu semua itu soal. Oke? Oke, bisa ya? Ada lagi? Banyak yang kuliah ya? Ini 6 orang hilang nih. Katanya nggak ada kuliah. Itu yang Pak. Yang prodi Pak. Oh, Pak kuliah ya? Iya, Pak. Oh, ya udah, oke. Oke, kalau masih ada, boleh kita lanjut 15 menit lagi, 20 menit. Saya mau teman-teman, kalau memang kita Kamis nggak ada kuliah, bagus ini kita rutinkan aja pakai Zoom gitu ya. Kalau teman-teman memang nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi kalau ada topik dicari-cari baru boleh lakukan. Nah, untuk Tasya kan biasanya kita Rabu. Kami itu biasanya Komsel GKTI itu Rabu, gereja saya sama Ibu Tasya. Nah, kalau Tasya kan kita kan offline ya kalau nanti udah mau ketemu.
Jadi nggak apa-apa Tas. Kalau Tasya nggak mau ikut di sini, kita tetap Rabu ketemu. Gitu. Kalau sama mereka ini aku pasti online karena mereka ini jauh semua ini. Oke. Tapi kalau Tasya mau ikut 2 kali Rabu Kamis juga nggak apa-apa. Kami bahkan malam Tasya ada lagi nanti ya komsel ya. Ya. Bayangkan 1 hari 2 komsel Ibu Tasya ya, sok kepintaran. Oke, gimana? Itu normal saya. Desi apa kabar? Desi Pontianak kan? Masih di Jakarta, Pak. Oh, Kelapa Gading. Oh, oke. Rona, siapa ya? Rona Barus, halo. Iya loh Bapak. Saya tadi ini Pak dari STT Muria Pak, cuman dapat link dari ini Dion Pak. Dari Pak Dion? Enggak Pak, ini Dion yang di dalam Pak. Ayo Dion Pak, ini Muria juga nih? Iya Pak. Nggak bilang-bilang kok. Apa anak S1 atau gimana nih? Iya Pak. Kok dapat linknya dari mana? Dari teman saya Pak. Siapa? Yuli Leo Pak. Hah? Yuli Leo? Dari Sidoi. Iya Pak, ada tadi. Oh dari kau, Yulti? Ya Pak, kemarin linknya dibagi di grup mahasiswa, jadi ada mahasiswa bagi lagi ke temannya. Loh kok bisa Dion di Moria di tempat kalian? Enggak Pak, itu kemarin ada anak Pak yang Yuli Leo ini minta katanya bisa nggak bagikan ke teman-temannya. Jadi mungkin temennya yang di STT Moria. Moria. Iya. Oh iya, loh berarti Dion sama Rona nih ini pula. Kita satu alma mater nih. Ya. Kalian tahu kan aku Moria juga? Rona. Serius Pak? Serius Pak? Aku S3 Moria. Gawat. Kita masih ini Pak, masih S1 Pak, masih. Ya nggak apa-apa, justru itu bagus lah. Kalian mau join sering-sering lah ya. Iya Pak. Oke siap. Boleh lah nomor kalian kok. Bisa-bisanya aku nggak punya nomor kalian. Baik Pak. Bikin di chat itu ya Dion ya, nomor kalian 2 itu di chat itu ya biar ku catat. Oh ya siap. Oke Pak, siap Pak. Oke, mantap. Aku Jumat ke kampus tuh, tapi kampus yang aneh, Matana. Matana Pak. Iya, Matana. Oh ya Pak. Oh siap Pak, Matana ya Pak ya. Oke. Oh, mantap Yuli ya, bisa banyak linknya ya. Sampai justru aku nggak kenal mereka. Oke, bolehlah ya. Jadi setiap Rabu ini anak-anak teologi semua kita kumpul. Kalau Pak mau izin duluan juga nggak apa-apa, ya. Tapi yang aku mau kalian persiapin pertanyaan. Nah untuk yang kayak DLP itu nanya tapi malah dia nggak masuk, ya kan? Malah dia yang hilang tuh tentang kremasi tadi ya. Oke, jadi bisa ditanya. Ya baik gitu Pak ya, cocok baik. Ya Pak, cocok Pak, siap. Atau kalian ada kemungkinan Kamis bisa jadi kuliah atau gimana? Nggak ada Pak, itu jadwal tetap. Nggak ada, oke. Untuk Diona Marwana boleh ya ikut-ikut juga ya? Siap Bapak. Oke, mantap. Oke, kalau tidak ada apakah kita sudahi? Kita PA itu nggak usah lama-lama, nanti pusing ya. Tasya gimana? Ada lagi? Enggak Kak, cukup. Oke. Jadi teman-teman saya ingatin kalau mau kasih topik boleh kasih garis besarnya aja. Pak mau bahas ini, gitu. Pak mau bahas ini. Gitu. Jadi biar nanti kita share bahannya di sini ya. Bu ya. Ini aku tayangkan loh di YouTube-nya Alkitab. Jadi nampak muka kalian nanti yang nanya-nanya. 1.500 subscriber loh. Iya. Fotokan dulu, ada yang bisa. Apa namanya? Capture, ada. Baik, capture kan lu kita nih, foto lu kita. Pak, saya HP Pak. Siapa yang bisa mengcapture? Yulti bisa?
Tapi ini HP juga Pak, nanti nggak Gak semua. apa-apa lah, capture-kan digituin kan. Tempat-tempat nanti Pak. Oh banyak ya? Iya. Ada berapa slide ini? Gak ada yang pakai laptop? Ya. Kau juga, Bay? 4 slide? 4 slide juga, Pak. Ih, banyaknya. Ya udahlah, capture-kan ya, Bay. Beres, Pak. Udah. Kau nggak ada ngasih apa-apa, kau orang nggak bergaya. Bergaya lah. Gayanya alami aja, Pak. Nggak ada gayanya. 082. Udah. Oke, efek supaya kita ganteng, Kak. Atau mungkin dari Srijan ada laptop, nah langsung dari situ aja. Biar satu layar. DJ. HP juga. Efek yang paling putih-putih sudah, supaya kita putih. Udah, hilanglah 1, 2, 3, bye. 1. Oh, udah ini Tasya nih nggak ngomong-ngomong nih. Malah moto Gi. Mantap juga sih berusia. Udah baik. Udah, Pak. Oke lah, udah oke ya. Jadi kita sampai sini, teman-teman. Kalau mau materi tadi nanti bisa aku kirim yang tentang kremasi. Jadi kalau minggu depan ada tema baru bisa diusulkan ya. Apa aja bisa kita bahas, oke? Oke. Baik, tutup dalam doa, baik. Baik semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam perbincangan Alkitab kami pada kesempatan hari ini. Berkati Bapak Harold, Tuhan Yesus sebagai pembicara, kiranya pemakaian-Mu semakin luar biasa dari pribadi anak-Mu ya Bapak. Dan kami semua Tuhan Yesus, biarlah kami semakin mengerti dan diberi hikmat yang lebih untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, kegiatan-kegiatan kami selanjutnya di minggu-minggu depan nanti Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa, ini permohonan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.